Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sah sekalian, salam sukses. Sahabat sah sekalian, jadi kita akan melanjutkan pembicaraan dengan expert kita, yaitu Dokter Hewan Kokot Februhadi. Assalamualaikum Pak Kokot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik Pak Siut. Sehat Pak Siut. Alhamdulillah. Pak Kokot juga sehat kan? Sehat. Oke. Jadi sudah hampir sebulan saya menunggu momen ini, dan baru kali ini saya bisa calling Pak Kokot. Kebetulan pas ada waktu yang sama. Ya, memang Pak Siut ini repot sekali. Bagaimana bisnis sekarang Pak Siut di masa-masa yang penuh challenging seperti sekarang ini? Wah, sebetulnya saya ini orangnya santai, tetapi alhamdulillah santai tapi punya energi. Alhamdulillah. Jadi pada saat broiler sekarang lagi nggak baik-baik saja, tentu ternyata Tuhan memberikan petunjuk lain. Maka Tuhan memberi proyek di layer, Pak. Alhamdulillah. Jadi layer sekarang cukup bagus kondisinya. Ya. Kemudian broiler ini masih terpuruk, katakanlah sekarang grandparent stock anggap aja akan dikurangi pemerintah. Ya. Tapi efeknya itu kira-kira masih 2 tahun, Pak. Masih 2 tahun ke depan, ya. Tetapi dengan sikap kita yang tetap optimis, ya, ternyata bisnis lancar-lancar saja, Pak Kokot. Kita banyak proyek di layer. Iya, betul. Makanya kalau saya tanya layer kan nggak masalah. Kita kemarin ya, tentang lighting pada layer. Ya. Ini konsepnya gimana, Pak Kokot? Ya, layer ini, apakah dia dibedakan menjadi grower, kemudian seperti grower sama produksi dan sebagainya? Ya, terima kasih Pak Siut. Ya, terima kasih. Secara prinsip antara broiler dengan grower itu hampir sama Pak Siut. Ya, grower dan karena kita targetnya adalah pertama kali untuk mencapai berat badan sesuai dengan target yang diperlukan. Kemudian nanti di masa grower nanti memang kita turunkan intensitas cahaya, lama pencahayaan, malahan nanti di umur 8 sampai 16 17 minggu itu bisa tidak ada pencahayaan. Kemudian kita pacu lagi nanti di saat 5% produksi supaya memicu produksinya. Itu jadi targetnya tetap berbeda ya, antara intinya starter grower sama produksi. Ya. Dimana starter grower ini sebetulnya kita target kita adalah achievement di berat badan. Ya. Sedangkan nanti di layer adalah secara hormonal. Ya, betul. Kira-kira pada saat starter ini dibutuhkan berapa leg, Pak, intensitasnya dan waktunya begitu? Kalau di awal-awal kita perlu 24 jam. Mungkin di 80 sampai 100 lux untuk di awal supaya DOC kita kenal dengan tempat makan, kenal dengan tempat minum, sehingga dia perlu untuk pengenalan di awal full seperti itu. Ya. Nah, mungkin sampai umur 2 bulan kita bisa turunkan intensitasnya nanti supaya nanti di masa awal bertelur kita pacu lagi dengan penyinaran, sehingga itu akan menggertak hormonnya dia untuk berproduksi gitu Pak Siut. Ya, jadi di awal itu butuhnya 40 lux. Ya. Kemudian secara bertahap akan dikurangin menjadi 20 lux. Ya. Nah, itu kira-kira setelah jadi pada saat brooder ini kira-kira butuh 40 lux setelah lepas brooder atau bagaimana untuk menjadi 20 lux? Ya. Sampai umur 1 bulan ya, dari 4 minggu kita full karena ini di masa brooder kita kasih cahayanya. Kemudian setelah itu kita turunkan intensitas cahayanya dan juga lama penyenaran sudah mulai turun. Oh, gitu, mulai turun. Ya. Jadi mulai diatur waktunya ya, Pak Kokot. Kemudian warna ini sebetulnya banyak pengaruh nggak tuh Pak Kokot? Oh, sekarang banyak orang saya minta kemerahan, minta campuran dan sebagainya. Sebetulnya apakah hanya intinya sinar yang kayak bohlam itu yang penting, tetapi apakah warna itu juga mempengaruhi intinya lighting di ayam ini? Ya, jadi pertanyaan yang banyak seringkali kita dengar di peternak Pak Siut ya. Kalau untuk di ayam layer, apalagi di masa produksi, dia lebih senang dengan warna yang merah atau bohlam mungkin ya, yang seperti yang intinya ada sinar bagaimana dia bisa menembus kornea mata ya. Kornea matanya ya. Karena ayam ini ternyata
bisa menyerap spektrum warna yang lebih besar daripada manusia. Iya. Jadi warna merah yang diserap dari lampu, dia bisa membaginya menjadi warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah sendiri, dan itu berguna untuk dia untuk hormonalnya dia untuk berproduksi gitu Pak. Oke, jadi intinya baik intensitas, warna, sama waktu. Ini Waktu, ya. 3 faktor yang sangat penting pada lighting. Ya, Kemudian intinya intensitas ini dikurangi bertahap. ya. Kemudian dia sampai kira-kira menjadi natural. Kira-kira natural kalau 1 hari kan dianggap 12 di tropik seperti Indonesia ini 12 jam. 12 jam, ya. Intinya sampai dia intinya natural 12 jam. Ya. Habis itu nanti Natural. kita tambah lagi. Habis di itu saat mungkin sekitar 5% produksi kita sudah bisa naikkan lagi. Oke. Intinya justru nanti ke produksi ini sudah arahnya sudah bukan lagi, mungkin waktu produksi pertama ini masih ada juga untuk meningkatkan berat badan, tetapi ke arah hormonal yang lebih penting ya. Betul. Oke. Itu kira-kira berapa jam Pak Kokot untuk mulai start awal diproduksi? Nanti setelah di masa grower masuk ke masa pre-layer, kita mulai stimulus cahaya di situ. Mungkin dari 12 jam kita tambah 1 jam, kita tambah naikkan lagi 1 jam. Nanti sampai ke saat maksimum itu adalah 16 jam untuk di ayam layer di masa produksi. Betul. Dan setelah itu memang kalau menurut intuisi saya Pak, naluri saya, ini justru seninya memelihara ayam itu antara fit sama intinya mungkin sedikit intensitas sama waktu ini Ya. yang sangat berpengaruh di produksi, Ya. ayam produksi. Apalagi kalau di kandang kita kan kandang terbuka. Iya. Hampir semua masih kandang terbuka ya untuk di layer masa produksi. Nah, ini sangat mempengaruhi feed intake terutama di siang hari di saat cuaca panas. Sehingga kita bisa menstimulasi merangsang ayam untuk makan di saat malam. Jadi 16 jam kita kasih, jadi 12 jam natural, 4 jam nanti ditambah 4 jam, 6 tambah 4 mungkin sekitar 10. Nah, setelah 10 nanti kita kasih jeda 3 jam waktu lampu mati. Kemudian mungkin 10 tambah 3 berarti jam 1. Nanti kita stimulasi lagi 1 jam untuk cahaya. Nah, dengan stimulasi 1 jam ini kita harapkan feed intake yang tadi waktu siang nggak masuk, itu bisa masuk di waktu malam. Betul. Jadi di sini justru kalau saya lihat antara open dan close house, ini open ini sangat penting ketika dia justru di malam hari ya. Di malam hari. Karena apa? Karena pada saat perpindahan dari lux yang besar ke lux yang kecil ini sebetulnya secara hormonal mungkin nggak terlalu pengaruh lah Pak Kokot. Baru malam harinya itu mungkin yang sangat berpengaruh ya. Baik dia kemampuan untuk makan maupun merangsang follicle stimulating hormon lewat mata. Nah, tetapi kalau close house ini lebih sensitif karena mataharinya close house ini sebetulnya di tangan kita Pak Kokot. Kita atur intensitasnya, kita bisa atur waktunya. Bahkan kita sudah bisa setel peralatan itu kayak betul-betul matahari. Matahari terbit, matahari terbenam dan sebagainya. Mungkin satu yang perlu kita garis bawahi bahwa waktu istirahat ini diusahakan 3 jam Pak. Nah, dengan 3 jam ini itu memberikan waktu ke ayam untuk mencerna makanan, untuk menyerap makanan, untuk beristirahat secara optimal sehingga efisiensi makan tercapai, daya tahan tubuh juga tercapai. Habis itu kita push lagi dengan cahaya setelah 3 jam, nah itu untuk merangsang makan itu tadi Pak. Iya. Jadi intinya pada saat close house ini sebetulnya close house maupun open ini sebetulnya maksimum berapa jam Pak Kokot yang diperbolehkan atau mungkin minimum berapa jam sinar itu akan kita nyalakan? Ya. Kalau panjang 17 jam atau 18 jam gitu? 16 jam. 16 jam cukup 16 ya? jam cukup. Kemudian kita istirahatkan 3 jam, kita tambah 1 jam. 1 jam ini kita tidak hitung di 16 jam ini. Jadi ini 1 jam ini memang terpisah. Ini untuk merangsang dia untuk makan dan merangsang dia untuk berfungsi. Jadi yang full time 16 jam itu adalah full sepanjang itu. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 10
malam. Malam nanti tambah lagi 1 jam, misalkan di open, Di open nanti setelah 3 jam istirahat. berarti Jadi, ada 16 tambah 1 jam ya. Ya, Berarti 17 jam sebetulnya at least ya, Ya. total ya. Oke, saya rasa demikian cukup jelas. Ya. Dan tentu saja penjelasan kita ini masih general. Ya, Tentu lebih detailnya kan bisa melihat dari guidance Pak. ya, Apalagi guidance Highline, ISA, dan Novogen ini semua sudah menyajikan buku-buku yang sangat Ya. sangat komplit Pak Kokot. Ya. Ini just reference untuk Ya. memancing hormonal peternak juga Pak. supaya lebih semangat lagi. Jadi bukan ayam aja yang dipicu hormonalnya, peternak juga. Demikian. Ya. Kira-kira terima kasih Pak Kokot. Terima kasih Mas Yud. Sampai ketemu lagi Mas Yud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.